English from Australia, pelajaran nomor 10. Halo saudara pendengar, selamat berjumpa dalam pelajaran hari ini. Apakah saudara masih ingat percakapan lewat telepon antara Chris dan Iwan ketika Chris sakit? Waktu itu Chris mengatakan, "Oh, I'm thirsty and hot and miserable." Chris juga mengatakan beberapa hal lain yang dapat kami jelaskan sekarang. Coba dengarkan. My eyes are hot. Kalimat tadi artinya, mata saya panas rasanya. My, Dalam bahasa Inggris, kata tadi dipakai untuk menunjukkan milik pembicara. Misalnya, I'm Chris. My name is Chris. demikian juga kata His. dipakai untuk menunjukkan milik seorang pria yang kita bicarakan. Misalnya, He's Chris. His name is Chris. coba dengarkan lagi dan ulangilah. He's Chris. His name is Chris. Dan bagaimana dengan wanita? Kita memakai kata Her, dalam membicarakan milik seorang wanita. Misalnya, she's Helen. Her name is Helen. coba dengarkan lagi contoh-contoh tadi dan ulangilah. She's Helen. Her name is Helen. Nah, mari kita kembali pada Chris yang sakit. Pertama-tama, dia akan berbicara tentang tenggorokannya. Dan dia akan mengatakan, My throat. Oh, my throat sore. kalimat tadi artinya, tenggorokan saya sakit. My eyes are hot. Artinya, mata saya panas rasanya. My mouth's dry. Kalimat tadi berarti, mulut saya kering. Dan My stomach's terrible. Oh. artinya, perut saya sakit sekali. Kasihan si Chris. Sekarang Jane akan berbicara tentang Chris. Dia akan memakai kata, misalnya, His throat is sore. yang tentu saja berarti tenggorokannya sakit. Jane saat ini sedang berbicara di telepon, mendengarkan keterangan dari Chris. Dia akan meneruskan keterangan itu kepada kita. Misalnya, My throat's sore. His throat's sore. saudara pendengar, coba ucapkan kalimat dari Jane tadi. Dengarkan dan ulangilah. His throat's sore. Bagus. Sekarang coba dengarkan kalimat-kalimat berikut ini. Hello? Hello, Jane. I'm not well. My throat's sore. It's Chris, listeners. My throat's sore. His throat's sore. My eyes are hot. His eyes are hot. My mouth's dry. His mouth's dry. My stomach's terrible. His stomach's terrible. Saudara pendengar, sekarang Jane akan bertanya langsung kepada Chris. Dia akan memakai kata Your? yang artinya milik saudara. Misalnya, What about your head? kalimat tadi berarti bagaimana dengan kepala saudara. Coba dengarkan. I'm sick. Oh, are you comfortable? No, I'm not. What about your throat? It's sore. What about your eyes? They're hot. What about your mouth? It's dry. What about your stomach? It's terrible. Oh. Saudara pendengar, coba saudara yang bertanya sekarang. Iwan akan mengucapkan suatu kata, dan saudara hendaknya memakai kata itu dalam pertanyaan saudara. Misalnya, Iwan akan mengatakan, Throat. dan saudara hendaknya bertanya, What about your throat? jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Eyes. What about your eyes? Throat.
What about your throat? Mouth. What about your mouth? Saudara pendengar, sekarang Chris akan berbicara tentang hubungannya dengan peserta-peserta lainnya dalam kursus kita ini. Dia mempunyai 2 orang saudara perempuan. Dalam bahasa Inggris, 2 sisters, yaitu Jane dan Helen. Dan dia mempunyai seorang teman dalam bahasa Inggris, a friend, yaitu Iwan. Dan seorang dosen dalam bahasa Inggris a lecturer. yang bernama Mr. Smart. Coba dengarkan apa yang dikatakan Chris. Jane's my sister. Ewan's my friend. Mr. Smart's my lecturer. Coba dengarkan lagi contoh pertama. Jane's my sister. Coba ucapkan. My sister. Dan sekarang coba ucapkan kalimat berikut ini. Jane's my sister. Nah, sekarang Helen akan berbicara tentang Chris dan Jane. Jane's my sister and Chris's my brother. Coba dengarkan ungkapan yang terakhir tadi, yang berarti kakak atau adik laki-laki saya. My brother. Coba ucapkan. Sekarang, coba ucapkan seluruh kalimat tadi. Dengarkan dan ulangilah. Chris is my brother. And of course, Chris, Ewan's your friend. Saudara pendengar, coba ucapkan bagian yang terakhir dari kalimat tadi. Dengarkan Helen dulu dan ulangilah. Chris, Ewan's your friend. That's right. He's my friend. Is he your friend, Helen? Yes, he's my friend. Marilah kita kembali pada Chris. Mr. Smart's my lecturer. Jangan lupa, kata Lecturer. artinya dosen. Coba dengarkan. Mr. Smart's my lecturer. Sekarang, coba ucapkan. Mr. Smart's my lecturer too. Yes, he's our lecturer. Ucapkanlah kalimat itu. And we're his students. And you're our students, listeners. Ya, saudara adalah mahasiswa kami semua di sini. Sekarang, Helen akan berbicara tentang Mr. Smart, Iwan, dan Chris. Mr. Smart is their lecturer. He isn't my lecturer. They're... Berarti milik mereka. Coba dengarkan. He's their lecturer. Coba dengarkan lagi dan ulangilah. He's their lecturer. Dan akhirnya, saudara pendengar, akan kami berikan sedikit keterangan yang berguna tentang Mr. Smart dan Mrs. Smart. Mr. Smart adalah suami Mrs. Smart dalam bahasa Inggris, Husband. dan Mrs. Smart adalah istri Mr. Smart dalam bahasa Inggris. Wife. Coba dengarkan. He's her husband. She's his wife. Coba dengarkan lagi dan ulangilah. He's her husband. She's his wife. Bagus. Saudara pendengar, dalam bahasa Inggris, kalau kita ingin meminta keterangan tentang seseorang, kita dapat bertanya dengan memakai kata What? misalnya. What's your name? Pertanyaan tadi artinya, siapa nama saudara? Kalau diucapkan dengan perlahan-lahan, pertanyaan itu berbunyi, What is your name? dan diucapkan dengan lebih cepat seperti dalam percakapan sehari-hari, pertanyaan itu menjadi, What's your name? berikut ini beberapa contoh pertanyaan lagi. What's your address? Pertanyaan tadi artinya, apa alamat saudara? What's your phone number? Artinya, nomor berapa telepon saudara? Sekarang, coba saudara ucapkan pertanyaan-pertanyaan tadi sesudah Helen. What's your name?
What's your address? What's your phone number? Sekarang, mari kita beristirahat sebentar. Saudara pendengar, dalam pelajaran yang pertama, kita telah mendengar apa yang dikatakan kalau seseorang diperkenalkan. Chris berdiri di samping temannya Iwan, dan ketika dia ingin memperkenalkan Iwan kepada Jane, dia mengatakan, Jane, this is Iwan. kalimat tadi artinya, ini Iwan. This Artinya ini. Kata ini dipakai dalam contoh tadi, karena Chris di dekat Iwan. Sekarang, coba bayangkan saudara bersama dengan Chris. Ulangilah yang dikatakannya. Jane, this is Iwan. Jangan lupa arti kedua kata yang berikut ini. This Artinya ini. Dan kata is, artinya adalah. Jadi, this is Iwan. sekarang Chris akan memperkenalkan adik perempuannya Helen kepada Iwan. Coba dengarkan. Iwan, this is my sister Helen. Arti ungkapan My sister, sekarang lebih jelas bukan? Coba dengarkan lagi. Iwan, this is my sister Helen. Sekarang coba bayangkan saudara sedang bersama Chris. Ulangilah yang dikatakannya. Iwan, this is my sister Helen. This Kata tadi artinya ini. Dan itu dalam bahasa Inggris ialah, that. That. saudara pendengar, saat ini Chris dan saya berada di Australia bersama Iwan. Inilah Iwan. Hello, listeners. Yes, this is Iwan. Tetapi saudara berada di Indonesia. Saudara dapat mengenal Iwan dari suaranya, tetapi tidak dapat mengatakan This is Iwan. karena saudara jauh dari dia. Jadi, kalau saudara mengenal suaranya, saudara harus mengatakan, That's Iwan. saya mengatakan, This is Iwan. tetapi saudara mengatakan, That's Iwan. ya, That, adalah singkatan dari. that is. Saat ini Chris berada di bagian lain dari ruang studio. Jadi, sudah jauh dari Iwan. Coba saudara ulangi yang dikatakannya. That's Iwan. Sekali lagi, That's Iwan. saudara pendengar, sekarang mari kita lanjutkan. Dalam bahasa Indonesia, kita dapat mengatakan itu Chris atau orang itu Chris. Demikian juga dalam bahasa Inggris. Kita dapat mengatakan That's Chris. atau That person is Chris. That person. That person is Chris. tetapi berhati-hatilah. Ungkapan That person bukanlah kalimat yang lengkap, tetapi hanya bagian permulaannya saja. Ungkapan itu berarti orang itu. Dalam bahasa Inggris, kata that harus diletakkan di muka benda atau orang yang kita bicarakan. Jadi, merupakan kebalikan dari bahasa Indonesia. Sekarang, coba saudara ulangi kedua kata tadi sesudah Chris. That person. Sekarang akan kami berikan beberapa contoh lagi. Saya akan mengatakannya dulu dalam bahasa Indonesia. Buku itu. That book. Pelajar itu. That student. Cangkir itu.
that cup. Saudara pendengar, kata lain yang akan kita latih ialah This. kata tadi kita pakai untuk menunjukkan orang atau benda tertentu di dekat kita. Misalnya, kalau saya memegang buku dan ingin menunjuk kepada buku itu secara khusus, saya dapat mengatakan, This book. dalam hal ini, kita juga harus berhati-hati dengan tempat kata itu dalam kalimat. Seperti kata, That. kata tadi harus diletakkan di muka benda atau orang yang kita bicarakan. Jadi, This book. This cup. This man. saudara pendengar, Mr. Smart telah mengundang Chris, Helen, dan Iwan makan siang di rumahnya. Dalam perjalanan ke rumah Mr. Smart, mereka berbicara tentang nomor dan ungkapan This side. dan, That side. yang artinya sebelah sini dan sebelah sana jalan. Coba dengarkan. What's his address? It's number 16. Is it this side or that side? Let's see. This house is number 2 and this house is number 4. That house is number 5. And that house is number 7. This house is number 16. Now, listeners, is it this side or that side? Saudara pendengar, coba bayangkan saudara sedang bersama Helen, Iwan, dan Chris. Dengarkan. Is it this side or that side? Bagaimana jawaban saudara atas pertanyaan tadi? Apakah tadi saudara mengatakan, This side? bagus, di sebelah sini jalan, karena semua rumah dengan nomor genap ada di sebelah sini jalan, di mana ketiga orang tadi berada. Jadi, This side? dan semua yang bernomor ganjil ada di seberang jalan, jauh dari mereka. Jadi, That side. coba dengarkan nomor-nomor berikut. Kemudian ucapkan It's this side. untuk nomor-nomor yang genap dan It's that side. untuk nomor-nomor ganjil. Helen akan memberikan jawaban yang betul. Jangan lupa mengulangi jawaban itu. 3. It's that side. 4. It's this side. 7. It's that side. 10. It's this side. 11. It's that side. 12. It's this side. 13. It's that side. 16. It's this side. Yes, it's this side and it's this house. Hello, Chris. Hello, Mrs. Smart. Mrs. Smart, this is our friend Iwan from Indonesia. Hello, Iwan. How do you do, Mrs. Smart? And this is Helen. She works at the physics department with your husband. Oh, yes. She's a secretary. How are you, Helen? Fine, thanks, Mrs. Smart. Good. Anyway, come in. Come in. Saudara pendengar, sekarang mari kita lanjutkan. Bentuk jamak dari This cup. adalah, These cups. coba dengarkan yang dikatakan Helen. This cup. These cups.
Coba dengarkan lagi bentuk jamaknya dan ucapkanlah. These cups. These cups. Ungkapan tadi artinya cangkir-cangkir di dekat saya. Bentuk jamak That cup. adalah Those cups. ungkapan tadi berarti cangkir-cangkir yang jauh dari saya. Coba dengarkan Helen. Those cups. Those cups. Coba dengarkan lagi dan ucapkanlah. Dan ulangilah jawaban yang betul. Those cups. Those cups. Dan seperti kata-kata This, dan that, these, dan those. tempatnya dalam kalimat berbeda dengan bahasa Indonesia. Sekarang, saya akan berbicara lagi tentang rekan-rekan dalam acara kita ini. Mereka semuanya bersama dengan saya di sini. Dan saya akan memakai kata. People. Kata tadi adalah bentuk jamak. Dan dalam contoh kita, berarti sekelompok orang. Rekan-rekan dalam kursus kita akan saya bagi dalam bermacam-macam kelompok. Yang sudah menikah atau belum, pria atau wanita, atau mahasiswa. Pertama-tama, mahasiswa. Coba dengarkan yang dikatakan Helen. Chris and Ewan. These people are students. Kalimat tadi artinya, orang-orang ini adalah mahasiswa. Kita pakai kata yang artinya ini, karena mereka di sini bersama dengan Helen dan saya. Kami dapat mengatakan, These people. tetapi karena mereka jauh dari saudara, saudara harus mengatakan, Those people. apakah saudara dapat mengucapkan kalimat tadi? Those people. Bagus. Sekarang coba kalimat yang berikut. Those people are students. Oke, Chris dan Iwan ada di sini. Orang-orang ini mahasiswa. Mereka bersama dengan Helen dan saya. Masih ingat? Jadi bagaimana kalimat saudara? Coba ucapkan. Those people are students. Saya mengatakan, These people, tetapi saudara mengatakan, those people. coba dengarkan Helen dan ulangilah. Those people. Those people are students. Terima kasih, Helen. Sekarang, Jane, Mr. Smart, dan Mrs. Smart. Orang-orang ini sudah menikah. Dalam bahasa Inggris, Married. coba dengarkan. These people are married. Bagaimana kalimat saudara? Coba ucapkan. Those people are married. Terima kasih, Chris. Sekarang, Jane, Helen, dan Mrs. Smart. Orang-orang ini semuanya wanita. Dalam bahasa Inggris, Women. dengarkan. These people are women. Bagaimana kalimat saudara? Coba ucapkan. Those people are women. Terima kasih, Chris. Sekarang, Chris, Iwan, dan Helen. Orang-orang ini semuanya belum menikah atau masih bujang. Dalam bahasa Inggris, Not married. Single. dengarkan. These people are single. Bagaimana kalimat saudara? Coba ucapkan. Those people are single. Terima kasih, Mrs. Smart. Sekarang, Don, Chris, Iwan, dan Mr. Smart. Mereka semuanya pria. Dalam bahasa Inggris, Men. coba dengarkan. These people are men. Bagaimana kalimat saudara? Coba ucapkan. Those people are men. Akhirnya, akan kami berikan sedikit peringatan mengenai ucapan. Coba dengarkan Chris. This, these, this chair, these chairs. Kedua kata tadi hampir sama ucapannya, tetapi artinya sangat berbeda. Coba dengarkan lagi dan ulangilah. This, these. This watch,
These watches. This number. These numbers. Saudara pendengar, mari kita kembali ke rumah Mr. dan Mrs. Smart. Iwan membawa hadiah untuk Mrs. Smart. This present is for you, Mrs. Smart. Oh, Iwan, thank you. Oh, wood carvings. They're beautiful. Are these from Indonesia, Iwan? Yes, they're from Bali. Oh, they're lovely. Now, a shelf. Let's see. This shelf or that shelf? That shelf, I think. There. Well, Helen, how's that? What's your opinion? That's perfect. Lovely. Oh, Bob! He's talking to our neighbours. Excuse me. Bob! Bob! Our guests are here. He's coming. Bob, come and look at these carvings. Oh, he's always late. Bob! 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 Saudara pendengar, jawaban Mr. Smart akan kita dengar lain kali. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul sesudah siaran dari pelajaran ini dan bagian sebelum siaran dari pelajaran berikutnya, yaitu nomor 11. Dan sekarang kami ucapkan sampai bertemu kembali.